Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak video part 1 dan part 2, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Interaksi antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya abiotik maka akan membentuk. Di sini makhluk hidup di sini adalah tingkatan dari komunitas. Jadi kalau misalnya komunitas berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan membentuk yang namanya ekosistem, yang C. Jadi tingkatan dari organisasi kehidupan itu kan yang paling terendah itu adalah organisme, atau istilah lainnya itu adalah individu. Kumpulan dari individu yang sejenis maka akan membentuk yang namanya populasi. Misalnya individu itu seekor gajah. Oh, berarti kalau populasi misalnya ada 3 ekor gajah. Maka 3 ekor gajah ini disebut sebagai populasi gajah. Gitu. Ya. Lalu kumpulan dari populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Misalnya komunitas ini contohnya ada rumput, ada rusa, ada kerbau. Nah ya, beberapa ekor rusa, beberapa kerbau sama rumput ini adalah komunitas. Lalu kumpulan dari komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya maka akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah ini ya. Lalu kumpulan dari ekosistem itu akan membentuk yang namanya bioma, dan tingkat yang paling tinggi itu adalah biosfer. Ini udah dunia begitu. Berdasarkan data tersebut yang termasuk komponen biotik adalah biotik ini artinya makhluk hidup, komponen yang hidup. Kita harus tahu ada istilah biotik dengan abiotik. Kalau abiotik berarti makhluk tak hidup. Beda ya antara abiotik dengan benda mati. Nah, ini beda. Bertolak belakang ya. Kalau biotik atau abiotik ini segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau abiotik yang tak hidup. Kalau benda mati, segala sesuatu yang sifatnya benda dan mati, nggak hidup. Bukan ciptaan Tuhan. Kayak apa? Kayak kipas angin, kulkas. Nah itu termasuk benda mati, bukan abiotik. Jadi abiotik ini segala sesuatu yang ada di lingkungan yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang sifatnya tak hidup. Kita lihat seorang siswa memperoleh data komponen ekosistem sebagai berikut. Kita kelompokkan ya. Cahaya matahari ini masuk ke abiotik. Tanah abiotik, batu abiotik, belalang, nah ini biotik. Pohon beringin biotik, cacing biotik, jamur biotik, air abiotik. Maka jawabannya adalah 4, 5, 6, dan 7 yang C. Next, diagram berikut menunjukkan komponen-komponen biotik yang ada di dalam ekosistem. Bagian yang ditunjuk huruf W, X, Y, dan Z secara berturut-turut yaitu ini adalah komponen biotik ya. Di sini ada perannya. Di sini ya, peran dalam ekosistem. Kita tahu bahwa perannya itu produsen. Oh, kalau produsen W ini pasti kita tahu dong. Produsen itu artinya penghasil makanan. Maka ini diisi oleh tumbuhan. Oke, nah ini tumbuhan. Oke, nih yang A ya. Oke, kita pasti udah tahu jawabannya A karena W ini diisi oleh tumbuhan, sedangkan yang lain ini salah ya. Kita lihat lagi yang di sini adalah peran yang kedua. Ini cabang bawahan itu ada hewan herbivora, pemakan tumbuhan, pemakan daging, pemakan segala jenis, karnivora dan omnivora. Oh, berarti di sini perannya ini diisi oleh konsumen, pemakan. Nah, konsumen. Lalu di sini ini ada jamur, kata kuncinya. Oh, berarti jamur ini sebagai pengurai. Atau istilah lainnya dekomposer. Nah, pengurai. Pengurai di alam itu ada 2, yaitu jamur dan bakteri yang kecil. Oke, bakteri. Jadi jawabannya yang A. Kira-kira tujuan pengurai itu apa sih? Nah,
Berbicara tentang pengurai, Tuhan menciptakan jamur dan bakteri ya untuk menguraikan zat sisa dari organisme yang sudah mati biar nanti dikembalikan lagi ke alam. Bahkan dikembalikan lagi ke tanah. Ke tanah ini nantinya sebagai sumber pupuk gitu ya. Sumber nutrisi, sumber unsur hara buat siapa? Buat si produsen, buat tumbuhan. Jadi siklusnya itu berulang, jadi nggak ada yang mubazir gitu. Kalau misalnya nggak ada jamur dan bakteri, ketika ada organisme yang mati, maka akan terus ada sampai nanti setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun, ratusan tahun ke depan itu organismenya nggak hilang. Itu kalau misalnya nggak ada jamur dan bakteri. Akan menumpuk gitu ya di lingkungan kita. Makanya Tuhan menciptakan jamur dan bakteri untuk diuraikan organisme yang sudah mati ke alam. Jadi siklus berulang. Next. Nabila mengamati suatu ekosistem. Ia mengidentifikasi berbagai komponen yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Beberapa komponen yang telah diidentifikasi yaitu ada tanah, tanaman kacang panjang, tanaman lobak, jamur, ulat, kupu-kupu, rumput teki, dan batu kerikil. Dari data hasil identifikasi tersebut, kelompok komponen ekosistem yang berperan sebagai produsen adalah, ingat, produsen ini adalah penghasil makanan, ya. Dia tidak butuh atau tidak bergantung pada organisme lain karena dia bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan sinar matahari, yaitu melakukan proses yang namanya fotosintesis. Oh, berarti yang termasuk tumbuhan itu adalah tanaman kacang panjang, tanaman lobak, dan rumput teki yang D ini. Next, dalam ekosistem kebun terdapat beberapa organisme yaitu rumput teki, belalang, katak, dan ular. Interaksi antar organisme tersebut membentuk suatu rantai makanan. Apabila dalam rantai makanan tersebut populasi katak itu meningkat, kemungkinan peristiwa yang terjadi pada populasi rumput teki dan populasi ular adalah kayak sekarang kalau misalnya salah satu organismenya atau populasinya itu meningkat, maka yang berdampak itu adalah dia dimakan apa atau dia makan apa gitu kan. Kalau misalnya katak meningkat, maka si ular itu harusnya meningkat juga ya. Sekarang kita lihat yang A ya. Populasi rumput teki dan populasi ular akan berkurang. Salah, harusnya meningkat. Yang B, populasi rumput teki dan populasi ular akan bertambah. Ya, ini dia. Kenapa bertambah? Ya tadi, katak banyak maka si ular juga bakal jadi banyak. Rumput teki juga bakal jadi banyak. Kenapa? Karena belalang itu habis dimakan oleh si katak. Otomatis rumput teki pemakannya atau dimakannya itu lebih berkurang gitu ya, menjadi berkurang. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Next, pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan pabrik industri dapat mengakibatkan, nah sekarang angka kelahiran itu lebih banyak dibandingkan angka kematian. Jumlah penduduk semakin kesini semakin banyak, otomatis bakal ada yang namanya alih fungsi hutan. Entah itu jadi pemukiman atau misalnya di sini contohnya dijadikan sebagai pabrik industri. Tentu hal ini akan mempengaruhi ekosistem. Kita lihat yang A ya, meledaknya jumlah populasi hama tanaman. Bukan. Jumlah populasi hewan predator itu meningkat. Bukan juga. Kerusakan lahan pertanian masyarakat ini bisa jadi tapi kurang tepat ya. Yang D, keanekaragaman hayati semakin berkurang. Nah ini ya. Alih fungsi hutan menjadi pabrik industri, tentu keanekaragaman hayati semakin berkurang karena banyak organisme yang kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan habitatnya, sehingga reproduksi mereka, perkembangan mereka juga semakin menurun. Lama-lama jumlahnya akan semakin berkurang. Jawabannya yang D. Next. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, bentuk interaksi antara ulat dan tikus adalah, nah ini, ulat dan tikus. Berarti karena mereka sama-sama makan padi, maka mereka akan berkompetisi yang C gitu
ya. Kalau misalnya simbiosis di sini nggak ada simbiosis ya, bukan contoh simbiosis. Kalau predasi makan dan dimakan, berarti misalnya tikus dimakan ular, itu adalah contoh predasi. Ular dimakan elang, itu juga predasi. Next, jika populasi burung banyak diburu oleh manusia, hal yang akan terjadi pada ekosistem adalah nih, burung banyak diburu ya. Otomatis kalau yang A, padi berkembang lebih baik. Enggak ya, harusnya dia padi ini bakal berkurang karena si ulatnya dia membludak. Karena burungnya enggak ada gitu ya, berkurang. Populasi ulat berkembang tidak terkendali. Ya ini. Karena enggak ada pemangsa ulat, otomatis jumlah ulat populasinya akan berkembang tidak terkendali. Nah ini yang B yang lebih tepat. Kalau yang C, populasi elang dan ular meningkat. Tidak, harusnya menurun dong elang karena si burungnya juga jumlahnya sedikit, dia hanya mengandalkan ular. Populasi tikus dan elang meningkat. Elangnya enggak ya, elangnya bukan. Oke.